Selamat pagi, Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan renungan pagi, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan kepadamu atas kebaikan Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami sepanjang malam istirahat. Pagi ini Tuhan, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dan kami akan menikmati hari yang baru. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui renungan hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan: Hakim dari semua orang. Ayat renungan terdapat di dalam kitab Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Penjelasannya, ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Dan jawaban mereka adalah, "Karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Tak satu pun dari mereka yang dipanggil pada sore hari ada di sana pada pagi harinya." Mereka tidak menolak panggilan itu. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat. Tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Tuhan menuntut agar api kudus digunakan dalam pelayanannya. Kita harus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Ini akan mengesankan hati. Di bagian manapun pria dan wanita bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka perlu memeriksa hati mereka sendiri dengan saksama. Jika mereka cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, hati mereka perlu diubah, sampai mereka tidak lagi menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Kita membutuhkan roh kasih dan ketergantungan sejati kepada Tuhan. Ketika kita memiliki keyakinan mutlak kepada Dia yang adalah kebenaran, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak diperlukan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Ada banyak jenis pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu dan situasi yang harus dilakukan bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan melakukan pekerjaan ini secara formalitas untuk upah yang mereka terima. Mereka tidak tahu nikmatnya bekerja sama dengan pekerja ahli. Tidak ada spiritualitas dalam pekerjaan mereka yang melayani dirinya sendiri. Motif yang sama, aspirasi yang sama, inspirasi yang sama, keinginan untuk dianggap pintar oleh orang-orang menguasai hidup mereka. Orang seperti itu mungkin menerima pujian dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Mereka yang benar-benar dipersatukan dengan Kristus tidak bekerja untuk upah mereka sendiri. Dengan bekerja bersama Tuhan, mereka tidak berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Pada hari besar terakhir, keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Penilaian manusia tidak akan mendapat tempat dalam keputusan tersebut. Kristus dapat dan akan mengadili setiap kasus, karena semua penghakiman telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dia akan menaksir nilai dari setiap pelayanan
yang tidak tampak pada pandangan manusia. Hal-hal yang paling rahasia terbuka bagi matanya yang melihat segala sesuatu. Ketika hakim dari semua orang melakukan penyelidikannya, banyak dari mereka yang ditempatkan manusia di posisi pertama akan ditempatkan di posisi terakhir. Dan mereka yang telah ditempatkan di tempat terendah oleh manusia akan dikeluarkan dari barisan dan dijadikan yang pertama. Dalam Review and Herald 31 Juli 1900. Saudaraku, renungkan lebih dalam. Kapan terakhir kali saya mendengar tepuk tangan surga untuk suatu tindakan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.